Cara sholat ma'rifat, raga, sukma, nyawa, Islam, iman, ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang meminta kepada kami agar kami menjelaskan tata cara sholat ma'rifat. Ini sebenarnya ilmunya agak tinggi, karena tata cara sholat ma'rifat ini harus menggunakan 3 komponen manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah lengkap dengan 3 komponen pokok. Komponen yang pertama adalah raga. Raga disebut jasad. Jasadun ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah raga. Jasadun bahasa Arab sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jasad, jasadnya sudah dikubur misalnya. Jasad ini adalah badan. Badan ini juga bahasa Arab, ba'dal nun, badanun. Badan diserap dalam bahasa Indonesia. Kemudian jismun, jisim, jasad, badan ini adalah bersifat yang kelihatan. Raga kita inilah sebagai wadahnya, ini namanya jasad atau raga. Kemudian komponen yang kedua disebut sukma. Sukma atau nama lainnya jiwa. Sukma dan jiwa ini sebenarnya bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya nafsun. Nafsun ini adalah penggerak, penggeraknya jasad. Jadi sukma atau jiwa itu sebagai motor penggeraknya raga. Kemudian ada komponen yang ketiga, yaitu menjadi faktor kehidupannya, namanya nyawa. Nyawa itu menjadi faktor kehidupannya raga. Nyawa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ruh, ruhun, ruh atau roh. Roh ini adalah nyawa yang menjadi faktor kehidupan. Sekali lagi, jika kita ingin belajar tata cara sholat ma'rifat, maka kita harus tahu tentang raga, sukma, dan nyawa. Raga, sukma, dan nyawa. Karena tatkala kita sholat, yang sholat itu bukan hanya raganya doang. Kalau seandainya raga itu sudah nggak ada nyawanya, maka raga menjadi kaku. Misalnya nih, nyawa sudah keluar dari raga, sukma ikut keluar. Kalau sukma dan nyawa sudah keluar dari raga, dari jasad, maka jasad itu menjadi kaku, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Oleh sebab itulah, sekali lagi, tatkala kita sholat, kita misalnya membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Kita harus menyadari bahwa tatkala tangan kita terangkat, kemudian mulut kita mengeluarkan suara, itu sebenarnya kekuatan yang menggerakkan adalah kekuatan nafsun dan ruh. Kekuatan nafsun dan ruh yaitu kekuatan sukma dan kekuatan nyawa. Karena kalau seandainya sukma dan nyawa sudah keluar dari jasad, dari raga, maka tidak akan mungkin raga itu bisa menggerakkan tangan. Dan tidak akan mungkin mulutnya bisa mengeluarkan suara. Coba bayangkan nih. Jadi keluar suara itu, siapa sih yang menyebabkan keluar suara? Itu karena ada kekuatan sukma.
dan masih ada faktor kehidupannya yaitu ruh atau nyawa. Ini disebut sholat raga sukma nyawa. Sukma sekali lagi nama lainnya adalah jiwa. Sukma nama lain jiwa. Boleh menyebut raga jiwa nyawa atau raga sukma nyawa. Manusia bisa sukmanya keluar dari raga asalkan nyawa rohnya itu masih ada di dalam tubuh, maka raga itu belum mati. Ini disebut raga sukma, meraga sukma. Sukmanya saja yang keluar dari raga, asalkan nyawanya masih tetap di dalam raga, maka raga belum mati. Contohnya orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur itu yang keluar hanya nafsunya, hanya sukma. Itu pun tidak semuanya keluar, tidak. Hanya beberapa saja yang keluar masuk ke alam ruh. Jadi yang keluar adalah sukma, tetapi nyawanya masih ada di dalam raga. Perhatikan orang yang dalam keadaan tidur, dia itu belum mati, masih hidup. Tetapi mengapa tatkala diajak berbicara, dia tidak bisa menjawab karena dia tidur? Apakah dia tidak memiliki pendengaran? Memiliki pendengaran, tapi kemana pendengarannya? Nah inilah kita harus belajar tentang raga, sukma, dan nyawa. Kemudian raga, sukma, dan nyawa itu sebenarnya menjalankan 3 ilmu Islam. Yang pertama adalah syariat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu adalah aturan-aturan yang kelihatan, yang nampak, bisa dilihat, bisa dirasakan dengan panca indera. Syariat ini adalah menjelaskan tentang Islam. Rukun-rukun Islam biasanya disebut syariat, dijelaskan di dalam ilmu syariat. Kemudian iman ini segala sesuatu yang diyakini dalam hati, tidak bisa dilihat. Iman itu nggak bisa dilihat. Ada orang yang iman kepada Allah, apakah kita bisa melihat keimanannya? Tidak bisa, bahkan dia sendiri tidak bisa melihat. Kalau yang dilihat menggunakan panca indera. Tetapi kalau melihatnya dengan menggunakan akal nanti berbeda lagi. Jadi ada syariat, ini yang menjelaskan tentang Islam. Kemudian ada hakikat yang menjelaskan tentang iman. Dan ma'rifat yang menjelaskan tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Ini juga 3. Perhatikan nih, 3 ini. Yang pertama raga, sukma, nyawa, 3 komponen. Yang berikutnya syariat, hakikat, ma'rifat. Ini 3. Islam, iman, ihsan juga 3. Kemudian tatkala kita sholat harus bisa menghadirkan pikiran kita. Pikiran itu di otak, otak itu di kepala. Kemudian akal itu berada dalam hati. Perhatikan, jadi pikirannya yang ada di otak ini harus ikut hadir menyaksikan. Akalnya harus benar-benar datang kepada Allah. Akal berada di dalam hati. Antara pikiran yang ada di otak dan akal yang ada di dalam hati bersamaan dengan modal yang cukup, yaitu cahaya ilmu. Cahaya ilmu disebut nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka pikiran dan akal bersama dengan nur cahaya itu menembus kepada alam malakut. Lihat, tatkala kita sholat, kita memiliki diri sendiri. Diri sendiri kita bukan Tuhan, tetapi kita adalah hamba. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Sedangkan yang kita sembah adalah Khalik, Sang Maha Pencipta. Ini ada 3 komponen juga yang harus kita seimbangkan. Diri kita bersama alam semesta. Diri kita bersama alam semesta, kita termasuk bagian daripada alam. Kemudian kita akan melebur, baqa ma'allah, fana itu lebur, hilang, dan akan kekal bersama Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Lihat di dalam surat Toha ayat yang ke-13 dan 14. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di dalam surat Toha itu ada pernyataan Allah, innani anallahu la ilaha illa ana.
Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Coba aku ini. Fa'budni, maka sembahlah kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.